Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh 5.4.6 dan teorema 5.4.7. Yang pertama yaitu apabila ada fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 pada a 0, b, di mana b lebih besar dari 0. Di sini B ini merupakan konstanta positif. Maka cara mencarinya berdasarkan fungsi Lipschitz yaitu mutlak f(x) dikurang f(u) sama dengan mutlak x pangkat 2 dikurang u pangkat 2. Ini kita substitusikan menjadi mutlak x ditambah u dikali x dikurang u. X tadi ini kita ketahui di sini dimintanya b. Maka kita ubah x menjadi b. Makanya menjadi mutlak b ditambah b dikurang b. Menjadi 2b, karena b dikurang b habis. Di sini 2b ini merupakan k, dan k lebih besar dari 0. Maka f tidak memenuhi fungsi Lipschitz pada interval 0, tak terhingga karena sulit diketahui. Yang kedua, tidak semua fungsi kontinu seragam adalah fungsi Lipschitz. Dapat dilihat pada G, X sama dengan akar X, untuk X berada pada interval 0,2. Berdasarkan teorema 5.4.3, di mana ketika suatu fungsi kontinu tertutup dan terbatas, maka fungsi ini merupakan fungsi kontinu seragam. G ini merupakan kontinu seragam pada I. Di sini ditanya, apakah dia Lipschitz? Tadi dikatakan Lipschitz apabila K lebih besar dari 0. Maka kita cari mutlak Gx dikurang Gu sama dengan mutlak akar X dikurang akar U menghasilkan akar X. Kita ketahui bahwa tadi K lebih besar dari 0. Maka kita misalkan U sama dengan 0. Maka diperoleh mutlak Gx dikurang G0 sama dengan mutlak akar X dikurang akar 0 lebih besar, lebih kecil sama dengan K mutlak X dikurang U. Kita kurangkan sehingga menghasilkan akar X lebih kecil sama dengan K mutlak X. Ini dapat kita sederhanakan menjadi mutlak akar X dikali akar X per akar X sama dengan mutlak X per akar X sama dengan mutlak 1 per akar X dikali mutlak X dikurang 0. Untuk setiap X tidak sama dengan 0, maka 1 per akar X lebih kecil sama dengan K. Dan Gx tidak terbatas karena nilai dari 1 per akar X itu tidak terhingga, sehingga pada fungsi tidak diperoleh nilai K. Maka fungsi ini disebut bukan Lipschitz, tapi kontinu seragam. Yang ketiga, teorema kontinu seragam dan teorema 5.4.5. Apabila
ada fungsi G, X sama dengan X pada interval A sama dengan 0, tak terhingga. Perlu diingat bahwa kita contohkan A merupakan himpunan atau gabungan dari himpunan I 0,2 dan J 1, tak terhingga. Di sini tertutup dan terbatas. Maka kita periksa dulu himpunan I-nya, di mana G merupakan kontinu seragam pada I. Karena menurut teorema kontinu seragam, apabila G kontinu dan interval tertutup dan terbatas, maka disebut fungsi kontinu seragam. Selanjutnya, kita periksa yang J. Sesuai dengan rumus Lipsing, mutlak G, X dikurang G, U sama dengan mutlak akar X dikurang akar U. Karena kita ketahui fungsinya akar X, maka tinggal kita substitusikan menjadi mutlak akar X dikurang akar U dikali mutlak akar X ditambah akar U per akar X ditambah akar U sama dengan X ditambah akar X U dikurang akar X U dikurang U per akar X ditambah akar U sama dengan 1 per akar X ditambah akar U dikali mutlak X dikurang U. Karena interval J sama dengan 1, tak terhingga, maka kita substitusikan menjadi 1 per mutlak akar X ditambah akar U dikali mutlak X dikurang U lebih kecil sama dengan 1 per 2 dikali mutlak X dikurang U. Maka nilai K kita dapatkan yaitu 1 per 2. Kita ketahui tadi bahwa fungsi Lipsing K itu lebih besar dari 0. Maka kita peroleh K ini yaitu K sama dengan 1 per 2. Jadi teorema 5.4.5 G kontinu seragam pada 1, tak terhingga. Karena fungsi G, X sama dengan akar X pada A sama dengan 0, tak terhingga merupakan gabungan antara himpunan I dan J tadi, maka G kontinu seragam pada A. Oke, selanjutnya yaitu teorema 5.4.7. Sebelumnya kita sudah dapati bahwa kalau domainnya tertutup dan terbatas, maka fungsi kontinu seragam. Lalu bagaimana melihat suatu fungsi kalau domainnya tidak tertutup terbatas? Itu apakah tetap kontinu seragam? Maka dapat kita lihat domainnya yang interval terbatas tapi terbuka. Nih. Oke, di sini kita lihat. Jika f adalah fungsi dari A menuju R yang kontinu seragam pada A subset dari R dan jika Xn adalah barisan Cauchy di A, maka barisan nilai fungsi f Xn juga Cauchy di R. Buktinya, misal Xn barisan Cauchy di A, kita ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0. Pertama, kita temukan delta lebih besar dari 0, sehingga jika X, U berada di A yang memenuhi mutlak X dikurang U lebih kecil dari delta, berlaku mutlak Fx dikurang Fu lebih kecil dari epsilon. Kemudian,
Karena xn itu sendiri Cauchy, maka kita dapat menemukan suatu bilangan asli, H dikali delta. Sedemikian sehingga mutlak xn dikurang xm lebih kecil dari delta. Untuk semua n, m lebih besar dari H dikali delta. Dengan delta tadi, maka untuk setiap suku barisan n, m lebih besar dari H dikali delta. Maka kita punya mutlak fxn dikurang fxm lebih kecil dari epsilon. Penjabarannya yaitu untuk sebarang yang pertama, epsilon lebih besar dari 0. Sehingga jika u, x merupakan elemen dari A, dan mutlak X kurang U lebih kecil dari delta, maka berakibat mutlak Fx dikurang Fu lebih kecil dari epsilon. Yang kedua, Xn Cauchy, maka untuk delta lebih besar dari 0 di atas, H ini merupakan elemen dari N sehingga M, N lebih besar sama dengan H. Menghasilkan mutlak xm dikurang xn lebih kecil dari delta. Akibatnya, menurut satu ini tadi bahwa m, n lebih besar sama dengan h1 dan mutlak xm dikurang xn kecil dari delta, maka mutlak xn dikurang fxm lebih kecil dari epsilon dan fxn tadi merupakan Cauchy. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.